yang terindah di hidupku, tiada kuasa yang mampu menyamakan perkara ajaib yang kau nyatakan di dalam kehidupan. Satu hal pasti yang ku nyatakan, hanya kau yang ditinggikan. Ku berikan syukur, ku berikan hormat buat segala yang kau beri Tuhan di dalam hidupku. Ku naikkan syukur, segala hormat puji hanya bagi nama-Mu. Selamanya Kau Tuhanku. Yesus, Kau yang terindah di hidupku, perkara ajaib yang Kau nyatakan di dalam kehidupan. Satu hal pasti yang ku nyatakan, hanya Kau yang ditinggikan. Yuk Shakers, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Tuhan sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Ya Tuhan berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Gak kerasa banget ya Shakers udah umur 10 hari ini. Kalau begitu berarti anak-anak muda harus lebih semangat lagi, amin. Amin. Gue yakin yang percaya kalian yang di rumah pun bisa lebih semangat dari kita, amin. Amin. Sambil tepuk tangannya yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Sekali lagi, lebih semangat lagi, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di mana? Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Buat Tuhan. Great is our God. Amin. Kami yakin anak muda pasti bisa lebih baik. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau sembah Dia dulu. Sembah Tuhan kita. Kita mau mengejar hadiratnya. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya, haleluya.
Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Kami sembah. Haleluya. Kami menyembah Kami sembah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Sama-sama rasain hadirat Tuhan ya teman-teman. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini teman-teman. Jamah setiap kami Tuhan. Mau memujimu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk kita mainin lagu ini dari awal teman-teman, yuk dengan sepenuh hati kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia teman-teman. Kami sembah, segenap hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang manis buat Engkau. Basikiara la bayara 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 la basikiara la bayara 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 la basikiara la bayara la bayara la basikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la basikiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara basikiara la bayara la bayara la bayara la so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now
buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan mendengarkan sedikit sharing Tuhan, Kau yang pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan amin. Oke, Shalom Shakers. Gak kerasa umur Shakers sekarang udah masuk ke angka 10. Gak mudah perjalanan Shakers dari awal sampai bisa ada saat ini. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar teman-teman, yang lumayan lama, udah hampir 1 dekade lah bisa dibilang. Tema ulang tahun kita hari ini adalah precious, itu yang artinya adalah berharga. Tapi kita mau coba lihat dulu, kalau di kamus KBB itu sebenarnya apa sih berharga? Berharga itu yang pertama, mempunyai harga. Yang kedua, berguna dan bermanfaat. Yang ketiga, mempunyai harga tinggi yang mahal harganya. Keempat, bernilai tinggi dan sangat penting. Oke teman-teman, apa sih yang membuat kita begitu berharga di hadapan Tuhan? Aku mau bagi beberapa poin penting, karena kita harus berpikir bahwa kita ini adalah anaknya Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, diciptakan oleh Bapa kita sendiri. So kita pasti berharga. Tapi apa yang membuat kita itu sebenarnya berharga? Yang pertama, Tuhan yang buat langsung diri kita. Seperti Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah teman-teman bisa bayangin gak? Kita itu diciptain Tuhan, Tuhan gak nyuruh orang lain, gak nyuruh malaikat-malaikat yang nyiptain kita, tapi dia langsung yang nyiptain kita. Menurut gambarnya dia, menurut desain yang udah ada di kepalanya Tuhan ini, dia udah bikin sedemikian rupa lalu diciptakanlah kita. Kalian pernah kebayang kan? Contohnya waktu kalau kita hidup di dunia ini, kita kagum akan suatu barang atau suatu benda, tapi kita dapat itu langsung dari yang menciptanya gitu, dari yang buat. Apalagi biasanya suka ada tanda tangannya. Itu kan luar biasa banget, kita seneng banget kan, karena kita berasa kayak gak ada orang yang bisa dapetin ini gitu loh. Sama seperti kita waktu dibuat sama Tuhan. Tuhan gak nyuruh orang lain, Tuhan gak pakai desainnya orang lain, dia langsung dengan desainnya dia sendiri, dia ciptain kita. Makanya dia tahu betul jumlah helai rambut kita, bahkan yang rontok pun dia tahu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita begitu berharga? Karena Tuhan udah bayar mahal kita di kayu salib. Coba teman-teman, begitu berharganya kita, begitu Tuhan mengasihi kita, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita semua gak masuk neraka. Pengorbanan yang begitu besar, yang dilandasi kasih yang begitu luar biasa, yang mungkin kita gak menemukan itu dimanapun. Even waktu kita hidup pun kita gak menemukan itu di lingkungan kita. Tapi Tuhan begitu sayang sama kita karena Tuhan tahu kita itu berharga di mata Dia. So, gue mau ingetin bahwa walaupun itu udah kejadian beribu-ribu tahun, mungkin saat itu kita belum, oh ya waktu itu kan gue belum lahir, waktu itu kan gue belum ada. Tapi coba kita merenungkan bahwa pernah gak kepikiran kalau Tuhan waktu itu gak mau mati di kayu salib buat kita? Wah, gak kebayang kan kita sekarang kayak apa. Poin yang ketiga, apa yang membuat kita begitu berharga? Tuhan buat kita tuh original, gak ada kopiannya. Walaupun ada anak kembar, percayalah pasti ada bedanya. So, waktu kita diciptakan sama orang lain atau sama adik kita, kakak kita, itu pasti ada bedanya. Karena Tuhan yang campur tangan langsung ciptain kita, Dia tahu nanti kita mau jadi apa, kita mau dipakai seperti apa, Tuhan tahu. Makanya gak ada kopian lain yang bisa mengkopi ciptaannya Tuhan, yaitu kita. So, jadi kita gak boleh samakan gaya kehidupan kita dengan gaya kehidupan dunia, gak bisa teman-teman. Pabriknya kita itu pabriknya surga, bukan dunia. Lalu apa yang membuat kita begitu berharga? Gak ada kata lain karena kita anaknya Dia. Kita udah dengar banyak banget sharing, banyak banget cerita di luar sana, bagaimana seorang orang tua kita yang di bumi itu rela ngelakuin apa aja buat anak-anaknya. Gue udah banyak banget dengar sharing kayak seorang ayah rela harus kelaparan supaya anaknya bisa makan. Atau misalkan hari itu dia punya makanan, dia kasih ke anaknya, dia cuma makan sedikit. Ada yang sampai mungkin ayahnya pulang malam, berangkat pagi lagi, anaknya gak sempat lihat. Semua orang tua di bumi rela melakukan apapun demi anaknya.
bisa kebayang Bapak kita yang di surga rela ngelakuin apa aja. Teman-teman, mungkin apa yang Tuhan lakukan itu gak kelihatan sama mata kita. Tapi coba renungkan, setiap kita tidur, setiap kita berangkat kantor, berangkat kuliah, itu Tuhan jagain kita, liatin kita 24 jam. Gak kurang sedetik pun. Tuhan gak ambil waktu istirahat, gue mau istirahat dulu. Gak ada, teman-teman. Setiap detik dia perhatikan kita. Pernah kebayang Tuhan, gue mau istirahat 5 detik, 5 menit. Apa yang terjadi sama kita, teman-teman? Hal simpel kayak begitu tuh udah menandakan bahwa Tuhan tuh begitu sayang sama kita. Dari kita kecil sampai kita sekarang udah sebesar ini, Tuhan jaga waktu demi waktu. Lalu apa yang membuat kita begitu berharga? Karena Tuhan tahu kemampuan kita dan mau pakai kita secara luar biasa. Teman-teman, gak mungkin seorang menciptakan suatu benda atau apapun itu tanpa tahu kegunaannya untuk apa. Dia pasti tahu kegunaannya ini karena ini nanti akan dipakai oleh orang banyak. Coba penemu-penemu zaman dulu, penemu listrik, dulu waktu masih handphone belum ada, ngapain mereka ciptain handphone kalau mereka tahu itu gak akan dipakai? Karena mereka tahu itu berguna dan membantu orang lain, diciptakanlah benda-benda yang sekarang kita pakai. Lalu buat apa Tuhan ciptain kita tanpa dia tahu tujuan kita? Tuhan ciptain kita karena Tuhan tahu kita akan dipakai untuk orang lain di luar sana. Jadi teman-teman, sebagai ciptaannya Tuhan, yang Tuhan taruh menurut gambarannya itu adalah kita harus selalu hidup kudus. Sebagai seorang anak Kristen kita harus hidup kudus. Tapi banyak orang yang salah nangkep bahwa hidup kudus itu adalah berarti kita harus ikutin aturannya Tuhan. Yes, benar, hidup kudus itu banyak banget peraturannya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Percayalah teman-teman, kalau sampai kapanpun kita anggap kekudusan itu sebagai suatu aturan, kita akan lelah untuk ngikutin itu. Karena kekudusan itu bukanlah suatu aturan, tapi kekudusan itu adalah gaya hidup, bukan peraturan. Kalau peraturan kita pasti akan capek. Coba bayangin kalau kita waktu di kuliah atau di kantor, banyak banget kan peraturan, apalagi zaman sekarang. Harus scan barcode, harus ini, harus itu, kayaknya aduh. Tapi kalau udah telat, repot ini. Karena kita nggak terbiasa akan itu. Peraturan akan selalu ada. Tapi bayangkan kalau kekudusan itu adalah suatu gaya hidup yang udah kita memang ikuti setiap hari, memang gayanya kita seperti itu. Kita akan secara otomatis akan mengulang itu terus. Karena itu adalah gaya kita sehari-hari. Terus gimana sih caranya supaya kekudusan itu jadi gaya hidup kita? Mau gak mau kita lakukan hari demi hari demi hari. Simple sih. Kalau kita tahu kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan sayang banget sama kita, kita pasti mau ngelakuin itu dengan sepenuh hati. Karena kekudusan itu gak gampang, teman-teman. Apalagi zaman-zaman kayak begini. Generasi kita coba lihat. Zaman dulu gua SD SMP mungkin paling bandel aja alasan gak ke sekolah, pura-pura sakit atau apa. Tapi coba bayangin anak-anak zaman sekarang itu udah, anak SD gue udah pernah lihat ada yang merokok, ada yang mungkin udah pacaran yang seharusnya belum umurnya mereka. Karena mereka nggak tahu, teman-teman, betapa berharganya mereka. Coba kalian sekarang yang sudah umur 17 tahun, 20 tahun, 20 tahun kalian begitu berharga. Tuhan tunggu kalian. Karena Tuhan ciptakan kalian untuk bangsa ini. Sama seperti keluarga kita Shakers, 10 tahun itu Tuhan ciptain Shakers itu bukan karena iseng atau bukan karena tanpa tujuan. Ada tujuan yang Tuhan tanam. Kalau kita bingung atau teman-teman bingung, nah itu PR kita yang harus kita cari. Kita harus tanya sama pencipta kita, sebenarnya gue ini diciptakan buat apa? Jangan, yang dia diciptakannya jago nyanyi. Ya dia mungkin beda sama yang lain gitu. Kita beda sama yang lain. Makanya aku bilang tadi, kita itu original, gak ada kopiannya. So, cari jawaban itu teman-teman. Sebegitu berharganya kita, Tuhan pasti taruh fungsi yang luar biasa di kehidupan kita. Sebagai contoh, handphone hari demi hari terus berkembang. Setiap tahun berkembang, pasti akan ada yang ditambahin fitur-fiturnya. Sama seperti kita teman-teman. Kalau kita mau nge-stuck gitu-gitu terus seumur hidup kita,
nggak mau di-upgrade istilahnya, ya kita nggak akan bisa melakukan sesuatu yang lain gitu selain yang kita lakukan sekarang gitu, teman-teman. Aku suka contoh perumpamaan handphone. Tahu handphone kalau sudah memorinya udah penuh mau di-upgrade itu nggak bisa karena nggak ada space yang tersisa, karena banyak banget yang disimpan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita susah banget mau di-upgrade sama Tuhan untuk jadi sesuatu yang lebih berharga? Mungkin karena banyak yang terlalu kita simpan. Sampah-sampah yang mungkin harusnya nggak perlu kita simpan itu harusnya kita buang. Karena kalian kebayangkan waktu kalian mau ambil handphone, kalian melihat, ngapain ya simpan foto ini, delete atau tapi ini makan banyak space banget ya. Coba kebayang teman-teman, apa aja dosa-dosa kalian mungkin, kekhawatiran kalian, ketakutan kalian, mungkin secara nggak sadar itu akan makan banyak banget space dalam hati kalian. Sampai Tuhan tuh nggak bisa upgrade lagi. Mau masukin sistem yang baru, fungsi yang baru biar berguna buat orang lain itu nggak bisa. Kalau kita nggak mau di-upgrade teman-teman, kita nggak bisa ngikutin dunia ini. Dunia semakin lama semakin jahat. Dulu mungkin simpel kejahatan mencuri, nyulik orang. Sekarang wah udah luar biasa teman-teman. Mau nyulik orang, cuma pakai data-data di handphone, di komputer bisa. Kejahatan udah luar biasa. Kalau kita nggak mau upgrade diri kita, nggak bisa teman-teman. Percayalah, Tuhan ngelakuin ini semua karena Dia sayang banget sama kita. Layaknya ayah kita yang ada di bumi, Dia begitu percaya sama kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu, bisa jadi orang yang lebih hebat dari orang tuanya. Gimana Tuhan yang di surga teman-teman? Percayalah, Dia udah nungguin kita selama nggak tahu umur kalian berapa. Saya 26 tahun, 27 tahun, 27 tahun Dia nunggu kita untuk di-upgrade lebih lagi. Teman-teman, gue sering banget ketemu sama orang di luar sana, teman-teman gue bilang, nantilah, gue belum siap, gue belum ada waktu. Tapi yang mirisnya adalah mereka lupa bahwa umur itu bertambah. 26, 27, 28. Kita terus menunda. Teman-teman, karena begitu berharganya kita di mata Tuhan, kita harus tahu orang lain di luar sana juga berharga buat Tuhan. Kita semua di sini anak-anak Tuhan. Hadiah yang terindah buat Tuhan adalah saat kita bisa bawa saudara kita, adik kakak kita yang lain untuk ketemu sama Tuhan bareng-bareng. Kita bisa masuk ke surga bareng-bareng sama teman-teman kita, sama keluarga kita yang lain. Puji nyembah Tuhan. Tugas kita adalah meyakinkan mereka di luar sana bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Karena kita nggak boleh egois, itu kita simpan buat diri kita sendiri. Kita nggak mau nyampein kabar gembira itu buat orang di luar sana. Temukan tujuan teman-teman. Engkau berharga di mata Tuhan. Kayak kata kamu tadi, bernilai tinggi nilainya dan penting. Itu teman-teman yang harus dihargai. Karena itu nilainya tinggi dan sangat-sangat penting buat Tuhan. Gue pernah bilang sama satu orang bahwa dia mungkin banyak masalah, kita banyak masalah. Tapi gue mau ingat sama teman-teman bahwa kalau kita banyak masalah dan seakan-akan kita kayak, buat apa ya gue hidup lagi? Kayak gue udah gak ada tujuan hidup, kayak hidup gue tuh begitu aja datar, flat aja gitu. Kayak hidup gini-gini doang. Gue mau ingat sesuatu teman-teman. Kalau Tuhan masih bangunin kalian setiap pagi, masih kasih nafas, gak sakit, bisa berangkat ke kantor, semuanya disediakan luar biasa, mata masih bisa melihat dengan jelas, Tuhan masih punya tujuan buat kita. Karena kalau Tuhan udah gak punya tujuan buat kita, buat apa kita dibangunin pagi hari? Kalau kata orang mungkin memenuhi Jakarta, bikin macet. Tapi Tuhan masih bangunin kita setiap hari. Berarti kita masih ada gunanya, masih ada fungsinya di bumi ini. Coba kalian kalau punya handphone, udah ganti handphone yang lama, kalau udah gak ada gunanya, kalian gak akan pernah hidupin lagi teman-teman. Tapi kalau masih ada gunanya, kalian akan terus pakai handphone itu. Oke teman-teman, ingat, kau masih bangun hari ini, masih sehat, semuanya disediakan sama Tuhan. Tuhan belum selesai sama hidup kamu. Oke teman-teman, yuk gue mau tutup dalam doa teman-teman.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, buat sharing-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu kami sangat berharga di mata Engkau Tuhan. Tuhan, karena kami berharga, kami gak mau hidup asal-asalan Tuhan. Kamu mau hidup penuh dengan kekudusan Tuhan, karena kami tahu nilai kehidupan kami begitu berharga. Tuhan, Kau yang terus tuntun kami, Kau yang terus bimbing kami di aliran dunia yang semakin lama semakin kacau Tuhan, semakin jahat. Kau yang terus pimpin kami, Kau yang tunjukkan jalannya Tuhan. Ajar kami untuk membawa orang lain supaya masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat keluarga kami Tuhan yang berulang tahun ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu atas keluarga kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Biarlah Shakers ini bisa menjadi sesuatu yang berharga di mata Engkau, yang bisa untuk menyelamatkan generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, buat kebaikan, buat proses, buat masalah-masalah yang kami hadapi. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kami sayang sama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom Shakers. Oke teman-teman, hari ini Shakers ulang tahun yang ke-10 nih. Nah, kita waktu itu sempat buka yang namanya Q&A. Itu udah kita taruh di sosial media kita taruh di Instagram kita taruh di YouTube kita. Semua sosial media udah kita taruh. Nah, banyak banget teman-teman yang udah ngasih pertanyaannya, dan hari ini kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kita cuma jawabin pertanyaan dari 5 orang aja. Karena 5 orang itulah yang nanti akan dapat merchandise menarik dari kita. Oke, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama. Siapa aja sih leader Shakers? Kenalin diri dong satu persatu. Oke guys, kebetulan banget hari ini yang lagi duduk di depan ini adalah leaders Shakers. Sebenarnya kita ada bertujuh sih, ada 7 orang. Tapi kebetulan yang 2 itu lagi berhalangan hadir hari ini, jadi nggak bisa hadir bareng kita. Nanti kalian bisa lihat sendiri video perkenalan diri mereka. Oke, dari yang di sini yang mau perkenalan dari siapa dulu? Oke, dari aku dulu ya. Nama aku Jovan, udah beberapa tahun bergabung di Shakers. Senang banget punya keluarga Shakers. Hai, nama gue JJ. Gue udah dari awal ada di Shakers. Cuma awalnya baru jadi jemaat, terus begitu tahun keberapa gitu lupa, akhirnya bisa bantu pelayanan. Nama gue Jere, gue juga udah di Shakers sudah lumayan lama sih, walaupun belum sampai 10 tahun. Tapi sama juga kayak JJ, gue awalnya juga dari jemaat, akhirnya bisa melayani dan diberi kepercayaan lebih lah. Hai, nama gue Yunike. Gue udah di Shakers sudah dari awal Shakers itu, berarti sekarang udah 10 tahun ya. Ya, nama gue Kenneth. Gue udah lumayan lama di Shakers. Awalnya gue masuk Shakers langsung dicetuskan dalam menjadi seorang pelayan. Seperti itu. Luar biasa, ini salah satu teman kita yang begitu masuk langsung pelayanan. Kalau kita dari jemaat semua nih. Shalom Shakers, gue Frida. Gue Diva. Ya kita udah pelayanan di Shakers sejak awal pertama kali Shakers berdiri. Ya, berarti kita udah 10 tahun maju dan bertumbuh bersama Shakers. Happy anniversary Shakers. God bless you. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Suka duka kalian selama perjalanan 10 tahun bersama Shakers. Oke, boleh dibantu jawab sama siapa? Kenneth dulu. Kalau sukanya, gue banyak yang suka sih di Shakers. Tapi dukanya yang gue suka kagak sadar-sadar sampai sekarang. Lagi nonton gak sekarang orangnya? Iya, terutama kamu yang nonton. Iya, kamu. Enggak. Dukanya ya kita, apalagi sekarang kan udah gak bisa ibadah offline lagi. Biasanya kita ibadah offline, habis itu kita canda habis ibadah. Itu sih dukanya gue. Oke, terus aku nggak sukanya ya. Mungkin dari sukanya mungkin kita yang dari saya ini yang dari awal kali mungkin dari jemaat, mungkin di sini bisa berkembang, bisa ikut pelayanan, dipercayakan juga, jadi bisa sampai sekarang sampai jadi leaders gitu aja sih. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Momen apa yang paling spesial di Shakers? Oke, siapa yang mau bantu jawab? Gue deh. Oke.
buat gue pribadi momen yang spesial itu biasanya setiap kali retret. Jadi kita tuh Shakers biasa setiap tahun itu pasti retret. Cuma sayang banget karena tahun ini ada pandemi kita nggak bisa retret. Karena pas retret itu biasanya teman-teman kita yang kuliah di luar itu semua pas lagi liburan, dan jadi semua itu kita bisa kumpul rame-rame. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana Shakers tetap bisa selalu dalam unity walaupun sekarang lagi dalam keadaan pandemi begini? Oke, siapa yang mau bantu jawab? Oke, aku ya. Oke, Jovan. Halo teman-teman, jadi caranya anak-anak Shakers yang udah lama tertanam dan bertumbuh di Shakers, kita punya cool yang setiap 2 minggu sekali itu kita ada acara untuk sama-sama cool, cuman sharing update kehidupan aja, simple things gitu, mungkin sesimpel yang menurut mereka bisa bersyukur karena apa, dan mereka lagi diajarin tentang hal apa. Nah, di selain cool itu juga kita juga punya banyak istilahnya pertemanan yang mungkin ada yang suka sama-sama main apa gitu. Jadi kalau sekarang ada lagi game yang hits, nah itu biasanya juga ada grup gaming kita yang mainin game itu. Jadi cara-cara itu adalah cara yang istilahnya bisa membangun relasi satu dengan yang lain. Mungkin caranya nggak harus selalu dengan ketemu di ibadah, tapi dengan cara-cara yang lain gitu. Oke, thank you Jovan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, ini kayak pertanyaan paling mantap nih. Apa sih ayat favorit dari para leader Shakers? Oke, mau dijawab dari mana? Dari Kenneth dulu kalau gitu. Oke, boleh. Ya, ayat favorit gua ada di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Kalau ayat favorit gua dari di Ayub 5 ayat 17 dan 18. Kalau ayat favorit gue itu di Matius 6 ayat 33. Ayat favorit gue Yeremia 29 ayat 11. Kalau ayat favorit aku di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Oke, kita udah jawab semua pertanyaan kalian, tapi sebenarnya dalam satu hal tuh sebenarnya kesukaan kita tuh sebenarnya semua sama. Yaitu kita nunggu kalian-kalian yang mungkin mau join gabung ke Shakers itu kita welcome banget. Jadi kalian nggak perlu malu, nggak perlu sungkan. Kayak tadi kata Jovan, kita tuh punya cool, kita punya grupnya sendiri yang mungkin hobinya sama, ketertarikannya sama. Jadi kalian nggak perlu malu. Jadi setelah nonton ibadah ini, nonton acara ini, kalau memang kalian pengen banget join grup kita, join ibadah kita, join cool kita, nggak apa-apa. Ntar kalian hubungin kita aja lewat sosial media kita. Bisa langsung DM ke Instagram kita, atau komen di YouTube kita. Dan boleh loh ajak teman-temannya, ajak saudaranya, ajak siapapun boleh. Kita welcome banget dan kita tunggu banget kedatangan kalian supaya kita bisa sama-sama ngerayain di ulang tahun Shakers yang ke-11 ya. Yes. Oke, mantap. Yes, that's right. Itu aja dulu teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu, gak ada yang sakit, oke? See you guys, God bless you. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan prosesi peniupan lilin sebagai salah satu seremoni kita untuk ulang tahun Shakers yang ke-10. Oke teman-teman yang di rumah juga boleh ikutan ya, siap-siap. 3, 2, 1, let's go! Siap-siap, 1, 2, 3. Happy Anniversary Shalom Shakers, terima kasih sudah mengikuti ibadah Anniversary Shakers yang ke-10. Happy Anniversary buat kita semua. Untuk ibadah selanjutnya bisa diikuti di tanggal berikut. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti Cool Shakers bisa DM Instagram Shakers di @shakersyouthcheese. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram dan YouTube kami di Shakers Youth GBI Cheese. Terima kasih teman-teman, stay safe and God bless you. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau doa berkat dulu yuk. Ku berikan syukur, ku berikan hormat buat segala yang Kau beri Tuhan di dalam hidupku. Ku naikkan syukur, segala hormat puji hanya
kedua tangan kalian. Kau akan terus dibawa naik, tidak akan turun. Kau akan jadi prajurit yang luar biasa di akhir zaman ini. Kau akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari semua Shakers yang percaya katakan, amin. See you guys, God bless you.